Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa dengan Diana di workshop implementasi Project Based Learning PJBL berbasis literasi. Oke, materi yang saya akan sampaikan hari ini adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum mulai dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya mohon izin mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini adalah yang kita bahas lebih awal adalah terkait dengan tantangan dan peluangnya. Seperti kita pahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar sekali, dari Sabang hingga Merauke, memiliki banyak suku, budaya, adat, kebiasaan, kemudian agama yang berbeda-beda. Ya, ini adalah suatu hal yang tidak mudah untuk disatukan, tetapi Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Nah, tingkat kemajemukan Indonesia itu begitu tinggi ya, karena itulah ragam bahasa, budaya, adat dan kebiasaan serta agama serta kepercayaan Indonesia. Ya, di sini tantangan yang sering kali kita hadapi adalah ya banyaknya konflik antar suku, agama, dan sosial, politik negara. Oke. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran dalam perbedaan. Ya, keberagaman ini sebaiknya disikapi dengan yang lebih bijaksana, bahwa dibutuhkan sikap saling menghormati, menghargai antar individu, kelompok yang berbeda, dan konflik pribadi antar suku itu insya Allah tidak akan terjadi bila kita memiliki landasan yang baik terhadap keberagaman ini. Nah, tantangan yang lain yaitu Indonesia juga menjadi bagian dari perkembangan dan perubahan global. Terjadinya era globalisasi di mana ideologi, ekonomi, politik, bahasa, budaya dan gaya hidup itu masuk ke negara kita. Ya, bisa kita sadari bahwa apapun sekarang mudah didapatkan ya di Indonesia, produk manapun kita bisa miliki. Hal ini adalah merupakan tantangan dan peluang yang sangat besar buat kita semua, bagaimana menyikapi ini lebih bijaksana. Dan tantangan peluang ini bisa menjadi modal kita untuk mempersiapkan generasi Indonesia berikutnya yang lebih handal, bersikap bijak, menjadi seorang warga negara yang baik, menjadi penyedia produk budaya yang mumpuni, sehingga produk budaya itu menjadi nilai komoditi yang bernilai di mata dunia. Oke, baik. Ini adalah tantangan dan peluang yang melatar belakangi literasi budaya dan kewarganegaraan pada materi kita. Apa sih pengertian dari literasi budaya dan literasi kewarganegaraan? Khususnya untuk literasi budaya, yaitu kecakapan atau kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Dan literasi kewarganegaraan yaitu kemampuan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu bila kita sandingkan antara budaya dan kewarganegaraan, yaitu kemampuan individu dalam masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan
lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Oke, itu adalah pengertiannya. Prinsip dasarnya yang pertama, budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Nah, di sini budaya menjadi jiwa dalam bahasa dan perilaku yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Oke ya, kita pahami bahasanya berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, sehingga mempengaruhi perilaku yang dihasilkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dan ini menjadi jiwa bagi budaya masing-masing daerah ya atau wilayah. Oke. Kemudian yang kedua, prinsip dasarnya adalah kesenian sebagai produk budaya. Ya, terbayang ya bahwa Indonesia yang beragam budaya memiliki banyak jenis kesenian ya yang menghasilkan berbagai bentuk kesenian sebagai ciri khas masing-masing daerah. Ini adalah kedua ini adalah prinsip dasar literasi budaya dan kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya, kewarganegaraan multikultural dan partisipatif. Nah, semua warga negara, semua masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, dan latar belakang budaya memiliki kewajiban dan haknya yang sama untuk turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Ya, walaupun memiliki kultur budaya yang berbeda, tetapi setiap warga negara memiliki hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama, ya, dalam hal partisipasi aktif kehidupan bernegara. Seperti contohnya kita memiliki hak untuk memilih pemimpin atau memilih presiden ya di negara kita. Kita memiliki kewajiban dan hak yang sama, apapun budayanya. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme itu adalah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Dan setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya. Nah, kecintaan ini perlu ditanamkan kepada siswa-siswa kita sejak usia dini. Agar bila dia nantinya berkarir atau memiliki dia pindah negara gitu ya, tetap mesti memiliki jiwa nasionalisme, tetap mencintai negara dan bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Dan itu perlu ditanamkan sejak dini. Lalu prinsip dasar yang berikutnya, inklusivitas. Nah, di sini terbangunnya sikap inklusif akan mendorong setiap anggota masyarakat untuk mencari keuniversalan dari budaya baru yang dikenalnya untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Oke. Kemudian pengalaman langsung, di mana di sini untuk membangun kesadaran sebagai warga negara, pengalaman langsung dalam bermasyarakat adalah suatu laku yang besar ya. Artinya untuk membentuk ekosistem yang saling menghargai dan memahami. Ya, ini dia ya. Dengan kita seringnya mengajak anak-anak melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan, mereka memiliki kesadaran secara langsung ya, memiliki kesadaran bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus memiliki harus saling menghargai, saling bertoleransi dan memahami perbedaan. Itu sangat penting ya untuk ditanamkan sejak dini. Oke, baik. Lalu apa indikator literasi budaya dan kewarganegaraan di sekolah? Yang pertama, intensitas pemanfaatan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini seringnya kita memanfaatkan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Itu merupakan salah satu indikator bahwa sekolah kita sudah mengembangkan atau sudah mengenalkan literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi apapun ya yang terkait dengan kegiatan proses belajar yang mengenalkan budaya dan bagaimana sikap menjadi warga negara yang baik,
itu adalah bagian dari indikator kita sudah menerapkan ini. Lalu jumlah produk budaya yang dihasilkan ya, dari berbagai kegiatan itu menghasilkan produk. Nah, produk itu juga menjadi salah satu indikator literasi ini. Kemudian jumlah dan ragam bahan bacaan budaya kewarganegaraan di perpustakaan sekolah atau pojok baca di kelas. Ya, jumlah dan ragamnya ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, bahwa hal ini penting sekali ya disosialisasikan. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan ini sebagai sumber ilmu itu harus dapat mereka gunakan, tidak hanya sekedar dipajang di rak buku ya. Kemudian terdapat kegiatan seni budaya di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Ya, contohnya misal project. Menggunakan project itu bagian dari intrakurikuler ya, karena pembelajaran menggunakan metode project. Nah, bisa dikatakan dia sebagai kegiatan intra. Lalu mungkin ada kegiatan kesenian lain sebagai ekstrakurikuler. Misalnya ada ada eskul alat musik ya, mungkin ada alat musik gamelan, atau mungkin di situ ada kegiatan seni tari ya, eskul tari gitu ya, eskul tari daerah atau yang lainnya. Jadi yang berkaitan dengan kesenian atau kebudayaan dijadikan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kemudian terdapat komunitas budaya di sekolah ya tadi ya, yang eskul itu dapat membentuk sebuah komunitas sendiri ya, sebuah komunitas organisasi di sekolah ya. Seperti di sekolah-sekolah yang kita kenal ada kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka juga bisa menjadi tempat kita mensosialisasikan literasi budaya ya dan kewarganegaraan pastinya di dalam organisasi pramuka itu, atau PMR ya. Kemudian mungkin juga ada teater. Nah, kalau untuk teater barangkali kita bisa juga tuh mengajak siswa-siswa untuk dapat memahami berbagai tokoh dari berbagai daerah, karena pasti memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah. Oke, seperti itu gambarannya. Kemudian terdapat kebijakan sekolah untuk pengembangan budaya dan kewarganegaraan. Tingkat ketertiban siswa dalam aturan-aturan sekolah. Nah, ini juga penting. Ya, ini juga sebagai indikator. Kenapa? Karena aturan sekolah bisa menjadi budaya sekolah itu. Dan kemudian bisa menjadi bagaimana para siswa memahami hak dan kewajibannya di sekolah itu. Lalu tingkat toleransi antar siswa terhadap keberagaman budaya di sekolah. Nah, ini juga ya, bagaimana minimnya atau sedikitnya aksi bullying, atau mungkin bullying secara verbal, fisik ya terhadap suku tertentu gitu ya. Ini juga tidak baik di sekolah ya. Jadi kalau yang tingkat toleransinya sudah tinggi, sudah tidak lagi memandang dia agamanya apa, dia sukunya apa, kemudian bahasanya bagaimana. Nah, di sini bisa dikatakan tingkat toleransinya tinggi. Tapi kalau misalnya banyak terjadi bullying ya, yang mengatasnamakan suku, budaya, agama, itu berarti sekolah itu belum dapat dikatakan memiliki sikap toleransi antar siswanya. Oke, ini adalah indikator-indikator literasi budaya dan kewarganegaraan yang terlihat di sekolah. Lalu kita lanjut ke sumber belajar bermutu. Nah, untuk sumber belajar bermutu ini yang pertama adalah pemanfaatan TIK, teknologi informasi komputer ya. Bagaimana guru menggunakan produk TIK ini dalam proses pembelajarannya, kemudian memanfaatkan juga untuk membuat kegiatan belajar, atau anak-anak membuat sesuatu ya, sesuatu misalnya robotik atau mungkin game-game edukasi berbasis komputer dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatan ini sangat penting kan, apalagi di saat ini digital itu
atau komputerisasi itu menjadi hal yang penting digunakan ya. Sejak era globalisasi ini masuk, apapun bisa didapatkan oleh para siswa ya dari luar. Nah, ini perlu kita kenalkan ya, supaya kita nggak buta-buta banget gitu ya bagaimana memanfaatkan TIK. Kemudian perpustakaan sekolah juga sebagai sumber belajar. Jadi jangan sampai perpustakaan sekolah hanya sekedar perpustakaan yang ada di sekolah. Ya, paling tidak dalam berbagai kegiatannya siswa diarahkan untuk dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah. Ya, untuk mencari berbagai sumber referensi apapun ya, baik bentuknya ada disediakan dalam bentuk digital kah, atau mungkin di sana ada buku-buku ya yang bisa mereka baca. Nah, ini sebaiknya saran saya sih kegiatan keperpustakaan itu dilakukan setiap hari secara bergantian ya, sesuai dengan materi yang akan disampaikan gitu, yang mereka pelajari juga. Jadi berikanlah mereka kesempatan untuk mencari sendiri sumber-sumbernya, dan tugas kita sebagai guru dan sekolah adalah melengkapi koleksi buku di perpustakaan sekolah. Oke, kemudian kalau misalnya sudah kalau memang agak kesulitan untuk membuat perpustakaan, bisa saja membuat sudut baca di kelas ya. Dan sudut baca ini sangat penting. Jadi anak-anak atau siswa kita dapat mencari sumber-sumber bacaan yang berkualitas pastinya, yang kita sediakan di sudut baca di kelas. Nah, khususnya untuk teman-teman yang dari PAUD nih, sudut baca itu sangat penting ya, karena anak-anak bisa saja diarahkan untuk rutin membaca atau dibacakan buku setiap harinya di sudut baca ini. Bisa di dalam kegiatan belajar atau di luar kegiatan belajar. Nah, ini ya. Jadi perpustakaan sudut baca merupakan sumber belajar yang bermutu. Oke. Kemudian sarana, museum, tempat bersejarah. Bila memang ada di sekitar kita atau di wilayah tempat tinggal kita ya, bisa diusulkan bagaimana bagaimana sarana ini bisa lebih memadai, terawat, kemudian dan kita juga usahakan ada kunjungan ke sana gitu. Hal ini dapat menambah wawasan anak-anak siswa kita menjadi sumber belajar yang bermutu. Lalu bisa dengan penyelenggaraan pentas seni, open house sekolah ya, festival seni dan literasi, hari besar nasional, bedah buku. Ini juga salah satu kegiatan yang memberikan inspirasi kepada siswa kita. Mereka mengenal lebih dalam, berpengalaman langsung pastinya. Kenapa? Kalau dalam pentas seni atau open house biasanya kan ada persembahan-persembahan. Mereka melakukan kegiatan persembahan dalam bentuk tarian ya, atau dengan bentuk dramatisasi atau apapun yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan dan kewarganegaraan. Nah, Hari Besar Nasional juga demikian ya, bagaimana mereka dikuatkan lagi nih pengayaan tentang pengetahuan tentang kewarganegaraan dan budaya ya, bila memang hari besarnya dikaitkan dengan kebudayaan. Lalu bisa juga mengadakan kegiatan bedah buku ya, yang khususnya nih yang sudah kelas menengah gitu ya, mereka mengikuti kegiatan bedah buku. Jadi literasi mereka semakin meningkat. Kemudian bisa melibatkan tokoh nasional atau pemangku kepentingan di daerah dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga menarik ya buat sebagai sumber belajar mereka. Apalagi kalau memang kita bisa menghadirkan secara langsung, mereka bisa mewawancarai, melakukan tanya jawab dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu seperti apa sejarah wilayahnya, daerahnya atau sukunya atau bangsanya. Oke. Nah, untuk pemangku kepentingan kita bisa undang atau kita bisa ajak kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Seperti itu.
itu. Oke, ini ada sedikit contoh untuk kegiatan PJBL dalam literasi, budaya, dan kewarganegaraan. Ya, untuk tingkat PAUD ya, di sini kegiatan proyeknya, contohnya ketika belajar dari rumah, ya, dalam rangka hari ulang tahun daerah. Oke, di dalam perencanaannya ada tujuannya, ya, ada durasinya berapa lama, ada alat dan bahan. Kemudian dimulai dengan tahap permulaan. Nah, di sini kegiatannya adalah dia membuat pakaian, ya, membuat pakaian daerah, dari dan termasuk salah satu pakaian untuk tarian dolalak, ya, tarian dolalak. Ini sepertinya dari daerah tertentu, ya. Nah, oke, ini saya ambil dari materi merancang proyek untuk PAUD, ya, dari kementerian. Nah, di sini anak-anak diminta berkenalan dulu nih seperti apa tarian dolalak, ya. Kemudian adakan tanya jawab, berdiskusi. Kemudian di sini anak-anak juga diajak untuk urun pendapat, apa yang ingin dilakukan, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan rencanamu, kepada siapa kamu akan minta bantuan, dan lain sebagainya. Ini tahap permulaan, ya. Tahap permulaan menyaksikan videonya, kemudian melakukan tanya jawab. Jadi di sini ada pengamatan, kemudian ada diskusi atau tanya jawab. Lalu di tahap pengembangan, nah mulai deh, ya, dia bisa mulai eksekusi, membuat produknya, membuat baju, ya, baju tarian dolalakku, baju dolalak namanya. Nah, kemudian ini kalau untuk PAUD tidak sendiri, ya, membuatnya, ada bantuan dampingan dari orang tua. Dan di hari ketiga proyek selanjutnya dia menghias bajunya, ya, atau menghias bajunya, ya, dengan material yang ada. Kemudian di hari keempat saatnya aku bersaksi, gitu, ya. Di sini anak-anak, guru mengawali perjumpaan dengan anak dalam kelompok kecil melalui WA atau Zoom atau Jimit, mendiskusikan rencana hari itu. Kemudian anak dibantu orang dewasa untuk menunjukkan hasil karyanya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan proyek yang berliterasi budaya. Anak-anak dikenalkan budaya tarian daerah, namanya ini dolalak, ya. Nah, ini bisa dikembangkan berbagai macam, ya, terkait dengan produk budaya apa yang ingin diperkenalkan. Bisa saja memperkenalkan produk lokal di sekitar di daerah Bapak Ibu semua, ya, misalnya produk makanan atau kuliner atau apapun yang memang menjadi ciri khas daerah Bapak Ibu semua. Nah, ini dapat meningkatkan literasi budaya mereka, ya, mereka jadi tahu. Ada lagi yang pernah berpengalaman, mereka menggunakan laporan. Jadi ada praktik baik yang bagus dari beberapa teman dari daerah. Mereka anak-anak membuat laporannya dalam bahasa daerah, ya. Jadi laporannya dalam bentuk video tapi menggunakan bahasa daerah dalam suatu pembelajaran, ya. Jadi proyeknya adalah video pembelajaran berbahasa daerah. Itu juga menarik, ya. Kemudian banyak sekali produk budaya yang bisa menginspirasi kita untuk dijadikan proyek. Nah, yuk Bapak Ibu sharing gagasan yang menarik kegiatan proyek sesuai jenjang masing-masing. Kita lanjutkan di Telegram Group. Silakan sampaikan apa gagasan yang menarik untuk kegiatan proyek yang terkait dengan literasi budaya dan kewarganegaraan yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Itu saja, ya. Quote today-nya adalah dari Bapak Ki Hajar Dewantara,
bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Demikian pemaparan tentang literasi budaya dan kewarganegaraan. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Yuk kita diskusi bersama di ruang Telegram Group. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.